dan mengajak warga masyarakat untuk menjadikan ibadah dan segala macam tujuannya itu. Puluhan warga pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kampus UIN di Desa Guosari, Pajangan, Bantul mendatangi kantor lurah desa setempat. Warga meminta agar pihak Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga segera membayarkan ganti rugi tanah yang dijanjikan pihak rektorat. Koordinator aksi Dalijan menjelaskan, selama 5 tahun terakhir 50 warga pemilik lahan hanya mendapatkan janji dari rektorat. Uang ganti rugi tak kunjung dibayarkan, sementara tanah sudah dilarang untuk digarap. Bahkan sebagian besar sudah diberi papan nama tanah milik negara. Tak hanya itu, warga juga kehilangan uang muka pembelian lahan di lokasi lain karena sejak dijanjikan ganti rugi oleh UIN, warga kemudian berinisiatif membeli lahan di lokasi lainnya. Luasnya saya tidak tahu persis, pokoknya 50 orang itu belum dibayar gitu aja. Belum dibayar dari sejak awal? Dari sejak awal, nunggu 5 tahun. Nunggu 5 tahun tidak dibayar-bayar, kasihan nggak kira-kira? Tapi uang muka dulu dibayar? Tidak pakai uang muka, ini begitu boleh langsung bayar lunas. Jadi semuanya yang belum bayar, sepakat pun belum menerima uang. Jadi langsung dibayar cash, ini sudah 5 tahun tidak dibayar. Gitu loh maksudnya. Totalnya 100 miliar itu? Ya 100 miliar itu sudah cukup, insya Allah sudah cukup 100 miliar. Karena yang 50 miliar itu tanah drone. Drone itu pemerintah yang punya, bukan tanah saya, bukan tanah warga. Kalau utang 5 tahun kira-kira bagaimana? Kasihan nggak masyarakat? Kasihan sekali. Posisinya sudah dijual ya? Posisinya sudah tidak boleh digarap posisinya. Lurah Desa Guosari Mas Duki Rahmat mengaku tak bisa berbuat banyak dalam kasus ini. Tahun 2019 lalu, pihak UIN menjanjikan akan melunasi ganti rugi tanah warga yang akan dijadikan kampus 2 UIN, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Karenanya ia akan mengantarkan warganya ke kampus UIN untuk menyampaikan langsung keluhan warga agar segera mendapatkan kejelasan. Ketika IPL itu masih ada, mereka tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mengalih tangan, memindah tangankan. Jadi masalah ini digantung. Saya harus bagaimana mau menjual nggak bisa, padahal sudah dijanjikan akhir tahun 2019 kemarin kita audiensi ke rektor itu, kita insya Allah tahun ini 100 miliar Pak Lurah. Tapi realisasi 3 miliar. Jadi grafiknya itu tidak naik tapi selalu menurun terus. Dari 40 miliar, kemudian ke 7,5 miliar, kemudian di 3,5 miliar, di tahun 2020 ini tidak teralokasi sama sekali. Jadi kita malah merugikan ya? Iya, justru ini malah negara itu rugi karena appraisal otomatis akan menilai ulang harga tanah tersebut. Anang Zainuddin, Jogja TV.